Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Jamila, asal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NPM 200309008. Untuk asal tempat tinggal saya saat ini sedang berdomisili di Medan, tepatnya di Jalan Alumni 4, Gang 5, Tanjung Mulia, Medan. Saya akan menjelaskan di daerah tempat tinggal saya, karena nanti selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Medan secara keseluruhan, lebih tepatnya lebih ke profil dari kota kelahiran saya. Nah, untuk saya sendiri di sini tinggal di daerah pemukiman padat penduduk, di mana jarak rumah antara satu dengan yang lain itu sangat berdekatan, sehingga di sini warga-warga sangat dekat secara emosional. Maksudnya adalah ketika satu sama lain sedang susah, yang lain juga akan merasakan kesusahan dari tetangganya. Bahkan di sini juga masih menerapkan sistem jika ada kemalangan atau ada pernikahan, warga itu siap saling membantu satu sama lain, seperti menyiapkan makanan atau transportasi untuk orang yang sedang membutuhkan, seperti mobil untuk jenazah atau tempat untuk pernikahan itu. Maksudnya ketika ada yang tidak punya lahan parkir, warga di sini berusaha menyiapkan halaman rumahnya untuk dijadikan tempat parkir saat pesta pernikahan atau saat ada kemalangan berlangsung. Di sini juga orang-orang dengan suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, gitu kan. Banyak dari orang Jawa yang mungkin udah lama tinggal di Makassar, ada juga orang Batak, Karo, gitu kan. Yang itu melebur menjadi satu, gitu kan. Untuk agama juga ada yang beragama Kristen, Katolik, Islam, dan juga Hindu atau Buddha di sini. Tapi mereka berusaha untuk toleransi satu sama lain, gitu kan. Konflik itu pasti ada, tapi di sini selalu diselesaikan bersama-sama untuk menghadapi konflik itu. Jika ada masalah satu tetangga dengan tetangga yang satu, di sini semua tetangga akan berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, gitu kan. Melebur jadi satu, gitu. Tidak hanya itu, di lingkungan universitas saya yang biasanya dengan Universitas Islam, di sana juga ada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari non-Islam, gitu kan. Tapi sangat bekerja sama, gitu kan, antara mahasiswa yang Islam dengan mahasiswa non-Muslim tadi. Nah, untuk profil kota Medan sendiri akan Jasmine jelaskan di video selanjutnya ya. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Medan berasal dari kata bahasa Tamil Maidan atau Maidanam, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke bahasa Melayu. Hari jadi kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 yang pada mulanya ditetapkan pada tanggal 1 April 1909. Tanggal ini kemudian mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa ahli sejarah. Karena itu, wali kota membentuk panitia sejarah hari jadi kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat keputusan wali kota Madia Kepala Daerah Kota Madia Medan nomor 342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Dr. Andus Sjurkani membentuk panitia peneliti hari jadi kota Medan.
Dalam buku The History of Medan tulisan Tengku Lucekman Sinar, 1991, dituliskan bahwa menurut hikayat Aceh, Medan sebagai pelabuhan telah ada pada tahun 1590, dan sempat dihancurkan selama serangan Sultan Aceh Alauddin Saidi Mukamil kepada Raja Haru yang berkuasa di situ. Serangan serupa dilakukan Sultan Iskandar Muda tahun 1613 terhadap Kesultanan Delhi. Sejak akhir abad ke-16, nama Haru berubah menjadi Guri, dan akhirnya pada awal abad ke-17 menjadi Delhi. Pertempuran terus-menerus antara Haru dengan Aceh mengakibatkan penduduk Haru jauh berkurang. Sebagai daerah taklukan, banyak warganya yang dipindahkan ke Aceh untuk dijadikan pekerja kasar. Dalam riwayat Hamparan Perak yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo pada rangkaian bilah bambu, tercatat Guru Patimpus, tokoh masyarakat Karo, sebagai orang yang pertama kali membuka desa yang diberi nama Medan. Namun, naskah asli riwayat Hamparan Perak yang tersimpan di rumah Datuk Hamparan Perak terakhir telah hangus terbakar ketika terjadi kerusuhan sosial, tepatnya tanggal 4 Maret 1946. Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590 kemudian dipandang sebagai pembuka sebuah kampung yang bernama Medan Putri walaupun sangat minim data tentang Guru Patimpus sebagai pendiri kota Medan. Karenanya hari jadi ditetapkan berdasarkan perkiraan tanggal 1 Juli 1590 dan diusulkan kepada Wali Kota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan, yang kemudian dibawa ke sidang DPR DPK. Secara resmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkatan 2 Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai hari jadi Kota Medan dan mencabut hari ulang tahun Kota Medan yang diperingati tanggal 1 April setiap tahunnya pada waktu sebelumnya. Di Kota Medan juga menjadi pusat Kesultanan Melayu Delhi, yang sebelumnya adalah Kerajaan Aru. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi, kini Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Indonesia. John Anderson, orang Eropa asal Inggris yang mengunjungi Delhi pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing, dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru, dan ulama. Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1.853 hektar menjadi 26.510 hektar pada tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, Kota Medan telah bertambah luas hampir 18 kali lipat. Lambang Kota Medan. 17 biji padi berarti tanggal 17 dari Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 8 bunga kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 4 tiang dan 5 bahagian dari perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi Indonesia. 1 bambu runcing yang terletak di belakang perisai adalah lambang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan 5 bahan-bahan pokok yang terpenting di hadapan bambu runcing berarti kemakmuran serta keadilan sosial yang merata ada di hadapan kita. Bintang yang bersinar 5 adalah bintang nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan. 5 sinar bintang berarti 5 bahan pokok terpenting yang diekspor dari Kota Medan dan 5 bahagian perisasi berarti Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Moto Kota Medan: bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan. Geografi Kota Medan. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare, 265,10 km kubik, atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis Kota Medan terletak pada 3 derajat 30 kaki 3 derajat 43 kaki lintang utara dan 98 derajat 35 kaki 98 derajat 44 kaki bujur timur. Untuk itu topografi Kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,537,5 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut: utara Selat Malaka, timur Kabupaten Deli Serdang, selatan Kabupaten Deli Serdang, barat Kabupaten Deli Serdang,
Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam, khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang, pintu masuk, kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri, ekspor-impor. Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat kota Medan saat ini. Iklim berdasarkan klasifikasi iklim Kippen, Medan memiliki iklim hutan hujan tropis dengan musim kemarau yang tidak jelas. Medan memiliki bulan-bulan yang lebih basah dan kering, dengan bulan terkering, Februari, rata-rata mengalami presipitasi sekitar sepertiga dari bulan terbasah, Oktober. Suhu di kota ini rata-rata sekitar 27 derajat Celcius sepanjang tahun. Presipitasi tahunan di Medan sekitar 2.200 mm. Demografi kota Medan. Berdasarkan data kependudukan tahun 2005, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, 1.010.174 jiwa, 995.968 jiwa. Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan. Bersama kawasan metropolitannya, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, penduduk Medan mencapai 4.144.583 jiwa. Dengan demikian Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera dan keempat di Indonesia. Etnis kota Medan memiliki beragam etnis dengan mayoritas penduduk beretnis Jawa, Batak, Tionghoa, dan Minangkabau. Adapun etnis aslinya adalah Melayu dan suku Karo bagian Jahe atau pesisir. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Daerah di sekitar JL Zainul Arifin dikenal sebagai Kampung Keling, yang merupakan daerah pemukiman orang keturunan India. Secara historis, pada tahun 1918 tercatat bahwa Medan dihuni oleh 43.826 jiwa. Dari jumlah tersebut, 409 orang keturunan Eropa, 35.009 orang Indonesia, 8.269 keturunan Tionghoa, dan 139 berasal dari ras timur lainnya. Angka harapan hidup penduduk kota Medan pada tahun 2007 adalah 71,4 tahun, sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 adalah 148.100 jiwa. Agama selain multi-etnis, kota Medan juga dikenal dengan kota yang beragam agama. Meskipun demikian, warga kota Medan tetap menjaga perdamaian dan kerukunan meskipun berbeda keyakinan. Berdasarkan data sensus kota Medan tahun 2018 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam 64,35%, terutama dipeluk oleh suku Melayu, pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Arab, Mandailing, Angkola, sebagian suku Karo, Simalungun, Pakpak, dan Tionghoa. Agama Kristen Protestan 20,99%, dan agama Kristen Katolik 5,11%, terutama dipeluk oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias, dan sebagian suku Angkola dan Tionghoa. Agama Hindu 1,04%, terutama dipeluk oleh suku Tamil, suku India. Agama Buddha 8,27%, terutama dipeluk oleh suku Peranakan. Agama Konghucu 0,06%, terutama dipeluk oleh suku Peranakan. Kuliner khas kota Medan. 1. Sate memeng. 2. Soto sinar pagi. 3. Ucok durian. 4. Soto kesawang. 5. Udang tauco Deli Serdang. 6.
Nasi bakar Sombang. 7. Mie gomak. 8. Mie balap Medan. 9. Soto udang. Pariwisata Kota Medan. Ada banyak bangunan-bangunan tua di Medan yang masih menyisakan arsitektur khas Belanda. Contohnya, Gedung Balai Kota Lama, Kantor Pos Medan, Menara Air Tirtanadi, yang merupakan ikon Kota Medan, titik gantung sebuah jembatan di atas rel kereta api, Kantor Pos, Bank Indonesia, Gedung Wantin Sumatera dan bangunan tua di daerah Kesawan. Selain itu, masih ada beberapa bangunan bersejarah, antara lain Istana Maimun, Masjid Raya Medan, Masjid Raya Al-Osmani dan juga Rumah Chong Afia di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kesawan. Daerah Kesawan masih menyisakan bangunan-bangunan tua, seperti bangunan PT Landin Sumatera, dan ruko-ruko tua seperti yang bisa ditemukan di Penang, Malaysia dan Singapura. Ruko-ruko ini kini telah disulap menjadi sebuah pusat jajanan makan yang ramai pada malam harinya. Saat ini pemerintah kota merencanakan Medan sebagai kota pusat perbelanjaan dan makanan. Diharapkan dengan adanya program ini menambah arus kunjungan dan lama tinggal wisatawan ke kota ini.